Hai, ketemu lagi dengan John Arif. Setelah sekian lama saya tidak membuat konten, hampir sudah 1 bulan ya, sudah 1 bulan persis saya tidak membuat konten karena saya harus merenovasi workshop. Beberapa harus saya atur ulang seperti yang Anda lihat di background saya. Oke, untuk geng merah, hari ini saya ada kabar gembira. Saya mendatangkan Milwaukee M18 Fuel. Ini adalah platform M18 Fuel dari Milwaukee dan ini adalah mini router M18 dengan tipe 2723/20. Nah, sebetulnya ini bukan barang baru ya. Dia pertama kali launching di tahun 2020. Oke, untuk paket pembelian ini kita hanya mendapat paket unit only. Jadi tidak hanya dijual di Indonesia, di luar sana pun mereka menjual hanya paket unit only. Kalau nggak salah dia di kisaran harga $179 pertama kali launching di 2020. Saya nggak tahu untuk harga terbaru. Dan dia unit only, tidak termasuk baterai dan charger. Cuman ada beberapa aksesoris bawaan seperti fans ya, straight fans itu dia ada. Mungkin ya dashboard. Oke, lebih jelasnya kita buka saja apa yang terdapat di dalam paket pembeliannya. Nah, ini dia. Pas di tangan kiri atau kanan ya. Wah, modelnya kokoh, nggak terlalu kecil dan nggak terlalu besar juga. Pas banget untuk di tangan. Saya 172 cm ya. Tangan saya pas dan cocok. Nanti kita ulas apa saja. Nah, kita juga mendapatkan satu lagi base plate. Nah, kita sudah mendapatkan base plate yang terpasang ya, yang sudah terpasang. Ini adalah base plate ukuran kecil. Dan kita mendapatkan tambahan base plate yang ukuran lebar. Nah, ini yang kecil sudah terpasang pada unitnya. Kita bisa ganti jika kita kepenginnya lebih stabil lagi. Oke, sebetulnya ada aksesoris tambahan ya di luar dari paket pembelian yang menurut saya wajib Anda miliki. Aksesoris tambahan yang Anda perlu beli itu adalah plant base ya. Plant base itu adalah base yang bisa dinaik turunkan, ada springnya. Yang satunya adalah offset base. Nah, Anda bisa lihat di sini untuk dua aksesoris itu, dan itu saya rasa wajib Anda beli. Karena apa? Itu aksesoris paling membantu untuk pekerjaan-pekerjaan Anda lebih fleksibel lagi. Oke, untuk router ini 2723 ini dia sudah brushless motor. Di Milwaukee tipe 2723 ini dia ada speed controller dari 1 sampai dengan 6. Nah, kekuatan power dari motornya sendiri itu adalah 1/4 horsepower atau 1/4 HP. Dengan kapasitas speed RPM 31.000, saya rasa Anda tidak akan bermasalah dengan jenis kayu apapun untuk masalah kita mau trimming atau kita mau profiling atau kita mau cutting menggunakan Milwaukee 2723 ini. Dia diklaim sama Milwaukee, istilahnya itu dia setara dengan mini router yang menggunakan kabel atau corded ya. Dia juga diklaim oleh pihak Milwaukee dia bisa menghasilkan atau bekerja sampai dengan 250 feet atau 76 meter kita trimming ya. Itu hanya dengan sekali cas. Oke. Untuk kedalaman potong ya, kedalaman potong maksimal dari Milwaukee 2723 mini router ini adalah 1,5 in atau 38 mm. Koletnya ini dia punya ukuran 1/4 in. Tapi jangan salah, Milwaukee ini jika Anda gunakan ukuran 6 mm, dia tetap bisa tergigit dengan sempurna atau dia tidak akan istilahnya itu slack. Itu adalah salah satu kelebihan dari Milwaukee. Nah, beratnya 1,4, pasnya itu 1,4 kg atau 3 lbs. Dan harganya 2,8 sampai dengan 3 juta jika Anda beli di marketplace. Itu untuk paket unit only. Ada yang jual 3,5. Bahkan ada yang jual full set plus baterai plus charger itu bisa di angka 6 sampai 8 juta.
Itu yang saya lihat di marketplace ya. Jadi untuk pembelian akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Itu adalah pembelian bukan resmi dari Milwaukee. Nah, sekarang saya akan berbicara masalah fitur yang ada pada Milwaukee 2723 yang jarang dimiliki oleh mini router lainnya. Pertama, dia mempunyai sistem pengunci. Nah, biasanya di mini router yang lain, begitu pengunci ini Anda buka, ini akan turun dengan sendirinya atau dia akan lepas. Di Milwaukee, ini tidak perlu terjadi. Jadi walaupun pengunci ini dalam keadaan terbuka, ini tidak akan jatuh. Karena dia tetap ada locking, kecuali Anda tekan di tombol quick release-nya. Ini adalah tombol quick release, jadi jika Anda taruh seperti ini, ya, Anda tekan tombolnya, Anda bisa naikkan dengan lembut. Fitur favorit saya adalah micro adjuster. Anda bisa lihat ini ada thumb dial, ini bisa Anda putar. Dan satu putaran thumb dial ini setara dengan 0,4 mm per 64 in, ya, satu putaran penuh. Nah, klip pengunci jika kita kunci ini tidak akan bergerak, ya. Dial ini akan terkunci, ya, walaupun kalau kita paksa dia tetap bisa berputar, tetap bisa naik turun, tapi tidak mungkin dia turun dengan tidak sengaja. Dia juga ada speed adjuster, ya, yang seperti saya jelaskan di awal. Jika kita arahkan di angka 1 seperti ini, maka RPM-nya adalah 10.000. Kita naikkan sampai angka 6, dia RPM-nya akan berubah di RPM maksimal yaitu 31.000. Nih, ini adalah speed adjuster, kita ada 6 speed. Oke, selanjutnya adalah kita mendapat marking atau penggaris ukur ya. Ini adalah penggaris ukur. Dia tidak ditulis dengan menggunakan tinta, akan tetapi dia menggunakan emboss. Sedangkan bodi dari router ini, Milwaukee 2723 ini dia menggunakan bodi aluminium. Jadi dia di emboss, walaupun dalam jangka waktu lama dia bergesekan, dia tidak akan hilang, dia tetap akan ada. Anda bisa tahu pada saat Anda adjusting kedalaman dari blade menggunakan dial ini, ya. Ini sangat akurat sekali untuk pengukurannya. Jadi Anda turun sekian, dia sudah ada tulisannya ya, pengaturannya di sini. Kita bisa cek. Untuk awal kita harus adjusting kedalaman. Jadi kita set di 0, kita pasang blade, kita ratakan dengan ini adalah 0, baru setelah itu kita kunci. Nah, salah satu yang saya suka dari Milwaukee 2723 mini router ini adalah sistem pengunci. Nah, untuk membuka collet ini biasanya kita butuh 2 kunci. Satu kunci untuk memegang as di bagian pojok, ya, itu kuncinya biasanya lebih kecil dari ini. Yang satunya adalah kunci untuk colletnya. Nah, di sini kita nggak perlu kunci untuk pemegang as. Kita sudah diberikan tombol merah. Ini adalah tombol pengunci. Kita tekan. Nah, dia terkunci. Ada bunyi klik. Kita tekan. Dia bunyi klik. Artinya dia sudah terkunci. Tinggal Anda buka. Atau Anda kencangkan. Oke, kebetulan saya ada. Kita akan gunakan satu collet. Satu mata trimmer. Ya, saya ada straight bit. Kita coba pasang. Ini adalah ukuran 6 mm, ya. Dan ini adalah ukuran standar 1/4 in. 1/4 in itu adalah 6,25 mm. Artinya apa? Punya saya ini kekecilan, harusnya kekecilan dan harusnya dia tidak terkunci. Ini adalah 6 mili. As 6 mili, kita masukkan ke lubang. Kita tekan, terkunci, kita buka. Nah, kita kencangkan. Ini 6 mili. Harusnya dia tidak terkunci. Dia masih, tapi nanti kita buktikan pada saat pengetesan. Apakah dia posisinya akan turun? Ini akan saya set sesuai dengan, untuk masukkan ini, Anda harus menekan tombol quick release ini. Sekarang kita sudah pas untuk kedalaman. Jadi kita mau kedalaman berapa? Sudah tertera di sini, ya. Tinggal kita kunci, ini tidak akan berubah. Nah, kalau sudah seperti ini adalah kita tinggal memasang baterai. Saya hanya punya 2 baterai, yang satu 3.0 ampere hour atau 3 Ah,
Dan saya ada satu lagi, ini adalah 6Ah, 6 ampere hour, jadi 6.0. Ini adalah M18 red lithium. Anda bisa cari tahu kelebihan apa sih red lithium. Nah, kita pasang untuk baterai yang 3 ampere hour. Oke, untuk baterainya Milwaukee sendiri itu termasuk baterai dengan tipe high output. High output itu sama dengan high drain. Jadi dia menggunakan kapasitas ampere yang tinggi. Jadi dia drainnya atau pemakaian penggunaan dengan ampere tinggi dia aman, dia safe ya. Jadi jangan khawatir, baterai red lithium dari Milwaukee ini sangat-sangat istilahnya itu support dengan semua alat-alat Milwaukee. Oke, selanjutnya kita akan melakukan uji coba langsung. Bagaimana performanya, sampai di mana kemampuannya, kita lihat. Oke, kali ini saya hanya menggunakan baterai 3.0, 3 ampere hour ya. Nah, di sini Anda bisa lihat, ini posisi router bitnya sudah saya setting di posisi 0. Jadi settingnya seperti ini ya. Anda bisa lihat ini penggaris ukurnya. Ini jika ini saya turunkan ke 0, maka pisau ini akan tenggelam atau flush dengan permukaan base plate. Nah, ini Anda bisa lihat permukaan base plate habis. Jadi ini adalah 0. Oke, saya akan turunkan pelan-pelan menggunakan dial adjusternya, height adjusternya. Jadi pada saat mesin menyala, saya akan turunkan pelan-pelan. Kunci saya buka, jadi jangan khawatir, dia tidak akan lari. Nah, bisa Anda lihat bahwa di Milwaukee ini juga ada namanya active brake. Jadi pada saat kita nyalakan, kita matikan, dia akan otomatis langsung ada brake ya. Jadi langsung berhenti seketika sebab dia punya active brake. Oke, kali ini saya akan melakukan untuk kedalaman penuh ya. Jadi kedalaman penuh itu sepenuh dengan mata blade untuk bit setnya. Jadi ini akan saya nyalakan. Kita akan coba trimming untuk aging ya. Kita coba full depth atau kedalaman penuh di 18 mili. Kita bisa lihat hasilnya sangat bersih. Ini untuk kayu mahoni yang keras, kedalaman 18 mili. Ini adalah kedalaman full depth, yang ini hanya 5 mili. Oke, saya akan coba potong plywood ini. Ini adalah plywood 9 mili. Saya akan coba potong, hasilnya seperti apa. Oke, setelah kita melakukan pengetesan tadi, sebetulnya yang ada di frame kamera baru sedikit ya. Sudah banyak pengetesan yang sudah dilakukan. Tadi hanya menghabiskan 1 strip baterai, jadi dia tidak menghabiskan 2, dan ini sangat-sangat irit baterai ya, walaupun dia di 1/4 HP. Oke, jadi saya tidak perlu mengeluarkan baterai 6Ah. Tadinya saya pikir baterai 3 ampere hour ini tidak akan cukup untuk melakukan istilahnya deep cut ya. Jadi
kemungkinan tenaganya drop karena tenaga dari cordless itu sebetulnya 100% dari baterai ya. Khawatirnya tadi ngedrop, jadi akan saya ganti dengan Yamaha. Ternyata tidak, RPM-nya pun tetap stabil, dia tidak turun, dia tidak mengayun. Jadi akhirnya saya tidak menggunakan baterai Yamaha, cukup dengan 3Ah dan performanya sangat bagus. Oke, menurut saya tidak ada kekurangan dari Milwaukee secara tenaga, power, dan build quality cukup bagus. Saya tidak ada komplain, cuman ada satu yang saya komplain. Nah, jika Anda lihat ini, untuk sekelas Milwaukee ya, saya tidak setuju. Jadi pada saat Anda meletakkan ini adalah straight guide ya, guide-nya. Jadi Anda bisa cek di sini, dia masih ada goyang. Nah, untuk sekelas Milwaukee harusnya ini dijadikan catatan khusus. Paling tidak dia bisa menggunakan sistem yang sudah banyak ya. Kalau saya lihat merek lain tuh ada yang seperti as 8 mili 2. Jadi tinggal kita atur di slidernya saja, asnya tetap diam, asnya dikunci pada base plate-nya. Jadi as 2 seperti di router yang router besar ya, bukan router mini router ya. Seperti itu aja, jadi hanya detail kecil yang kurang diperhatikan oleh pihak Milwaukee. Oke, sampai di sini untuk review saya dari Milwaukee. Nantikan review untuk geng merah selanjutnya, karena saya ada beberapa geng merah yang akan keluar untuk tipe platform yang sama, yaitu M18 Fuel. Jadi saksikan di video-video saya selanjutnya, kita akan bahas lebih detail lagi. Jangan lupa follow Instagram saya @johnarifdiy dan Facebook page. Kita akan ketemu lagi di project review dan project DIY selanjutnya. Sampai jumpa. Bye-bye.